Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Ardelia dengan NIM 105113526 dari kelas 2021C Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mengapa sih kita perlu mempelajari literasi digital. Dan sekaligus saya akan menunjukkan tutorial cara membuat Google Form melalui Android. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 pada mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Intan Kartikasari. Nah, sebelum ke pokok pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih literasi digital itu. Nah, pengertian literasi digital sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan kita untuk menggunakan media sosial, media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, dan cerdas dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi sudah menjadi bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia, dari zaman prasejarah hingga era digital seperti sekarang ini. Perkembangan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dunia digital telah memberikan berbagai dampak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan internet merupakan perwujudan dari literasi digital, yakni penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi dalam mengakses, mengaryakan, hingga mendistribusikan informasi. Literasi dapat diartikan sebagai pemahaman dan keterampilan menulis, membaca, berhitung, dan disiplin ilmu lainnya. Setiap individu tentunya perlu memahami bahwa literasi digital itu adalah salah satu hal yang penting. Mengapa literasi digital itu penting? Alasannya karena dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital akan membuat individu dapat berpartisipasi di era modern sekarang ini. Literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoaks. Apalagi di era dunia modern sekarang kita banyak menggunakan media digital sebagai pembantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut saya paparkan beberapa pengertian literasi digital menurut para ahli. Yang pertama, Paul Glister. Menurut Paul Glister, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang kedua, menurut David Bawden. Bawden memberikan pemahaman baru mengenai literasi digital, yakni literasi yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Yang ketiga, menurut UNESCO atau United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, menurut UNESCO pada tahun 2011, literasi adalah kecakapan atau sebuah life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan penggunaan perangkat teknologi, informasi dan komunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk dalam pembelajaran bersosialisasi, sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Jika disimpulkan, selain mengacu pada keterampilan penggunaan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, literasi digital juga melibatkan proses membaca, memahami, menulis, dan mengaryakan sesuatu sebagai sebuah pengetahuan maupun konten baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat literasi digital. Dikutip dari buku literasi digital karya Jenir Syarmata dan kawan-kawan, berikut saya jelaskan beberapa manfaat dari adanya literasi digital. Yang pertama, memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan up-to-date atau terbaru. Contohnya, jika kita ingin mengetahui jadwal keberangkatan kereta, kita tidak perlu lagi harus mengunjungi stasiunnya. Informasi jadwal keberangkatan kereta dapat dengan mudah kita akses menggunakan aplikasi maupun melalui situs web di internet. Kedua, memperkaya keterampilan. Penggunaan internet di era digital ini mampu membuat seseorang belajar dan melatih keterampilannya. Misalnya, apabila kita ingin membuat kue dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, kita hanya dapat tinggal melihat tutorial melalui YouTube. Yang ketiga, mampu menghemat waktu. Siapapun dapat mencari referensi di internet kapan saja dan di mana saja. Hal itu membuktikan bahwa adanya literasi digital mampu menghemat penggunaan waktu. Yang keempat, dapat memperluas jaringan. Dalam hal ini, seseorang dapat mencari dan menambah teman baru dari berbagai wilayah maupun negara lain di belahan dunia ini melalui media sosial. Contohnya seperti pemakaian aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Yang kelima, belajar lebih efisien dan cepat. Artinya kita dapat mencari dan belajar sesuatu tertentu dengan menggunakan aplikasi dan situs di internet sesuai dengan apa yang kita cari. Contohnya, penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI secara daring dalam menemukan arti sebuah kata.
Yang keenam, dapat menghemat biaya. Banyaknya portal-portal gratis di internet juga dapat menghemat biaya, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya lebih dalam mencari dan menikmati sesuatu. Yang ketujuh, lebih ramah lingkungan. Contohnya bisa kita lihat dalam penggunaan surat elektronik atau email di internet untuk mengirim atau menerima pesan, sehingga kemungkinan dalam menghemat penggunaan kertas. Yang kedelapan atau terakhir, mampu membuat keputusan yang lebih baik. Banyaknya informasi di internet membantu kita dalam mencari tahu serta membandingkan sesuatu. Kehidupan masyarakat modern saat ini menuntut seorang individu memiliki keterampilan dan kecakapan untuk menghadapi tantangan yang ada. Penguasaan teknologi dan informasi dapat membantu memudahkan kita dalam pergaulan hidup terutama di masyarakat. Banyak kasus terutama yang terjadi di masyarakat akibat kurangnya pemahaman mengenai literasi digital ini, khususnya dalam hal komunikasi dan informasi membuat banyak konflik ataupun perselisihan yang terjadi. Untuk itu, pemahaman dasar tentang literasi digital haruslah dimiliki oleh masing-masing individu di masyarakat. Dari sini kita bisa memahami pentingnya literasi digital dalam kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan kemampuan seorang individu membuat keputusan yang lebih baik serta kemungkinan kita untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang literasi digital. Berikut saya tampilkan tutorial membuat Google Form dari Android. Cara membuat Google Formulir, yang pertama buka aplikasi Google yang ada di handphone kalian, terus searching Google Form. Ya, terus pilih yang paling atas yang Google Form sign in ini ya guys. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian template. Nah, di sini kita tinggal isi aja nih guys. Pertama kita isi judulnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau di sini aku mau tentang data mahasiswa. Nah, nanti otomatis judul yang di bawah ini akan terganti. Terus isi deskripsinya. Nah, untuk pertanyaannya kita tinggal pencet yang pertanyaan tanpa judul ini. Terus tuliskan pertanyaan kalian. Kalau aku di sini ingin menanyakan nama, jadi aku tinggal pilih nama. Nah, di sini ada beberapa opsi jawaban, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain-lainnya. Nah, karena aku menanyakan nama, nanti mereka akan mengetik tentang nama mereka, jadi aku pilih jawaban singkat aja guys. Terus untuk menambahkan pertanyaan, kalian tinggal pencet di bawah sini ada tanda tambah. Nah, kalau di sini aku mau nanya tentang NIM, nah seperti itu. Tetap jawaban singkat ya guys. Terus tambah pertanyaan lagi. Di sini aku tentang jurusan. Di sini aku pakai opsi pilihan ganda guys. Nah, di sini aku tinggal isi aja pilihan gandanya. Ada opsi pertama aku pengen ini deh. Terus opsi kedua tinggal tambahkan opsi aja nih bagian bawah, dipencet terus diganti ya guys. Ini hanya contoh. Udah, terus tambahkan lagi. Di sini aku ingin menanyakan tentang semester. Nah, semester kan biasanya sampai 8 ya. Di sini aku buat sampai 4 aja deh. Nah, udah, terus aku mau nambah lagi. Di sini kelas, aku mau nambahin kelas. Nah, aku pakai pilihan ganda ya guys. Ini opsi satunya, misalnya kelas A. Oke guys, kalau udah siap, kalian di sini bisa tambahin tema guys. Nah, di sini ada kayak gambar palet gitu, kita pencet. Nah, di sini bisa kalian pilih warna-warnanya. Misalnya aku mau pakai warna orange nih. Nah, orange itu tinggal pencet terapkan bagian atas. Nah, tuh nanti latarnya akan jadi warna oranye ya guys. Tapi bisa lebih lucu lagi nih. Aku pakai header di sini, tinggal pilih gambar. Terus nih kan banyak tersedia dari sininya. Aku mau pakai yang ilustrasi.
tuh guys, lucu-lucu ya. Terus aku terserah kalian ya guys mau pilih yang mana. Aku pilih coba yang pumpkin. Terus pencet sisipkan di bagian bawah. Kalau udah tinggal pencet lagi terapkan. Nah jadi seperti ini ya guys. Kalau udah seperti ini guys, kalau kalian ingin mengirim, kita pencet tanda segitiga nih bagian atas ini. Terus bagian ini tuh ada linknya ya guys. Ini kalau link panjangnya, terus aku mau perpendek, tinggal salin deh. Ya udah disalin. Nah nanti bakal muncul misalnya. Ini kita coba ya guys, kita salin linknya. Tuh udah masuk. Terus coba kita buka deh. Jadi lucu ya. Terima kasih. Nah, baiklah sekian penjelasan dan tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.